Sebelum saya memulai kajian ini, saya minta duduk kita itu merapat. Mohon kesediaannya. Jangan bincang-bincang gitu. Nanti hati kita pun bincang-bincang juga. Tolong merapat. Jadi malaikat pun mengelilingi kita jadi enak gitu. Kalau pencak-pencak kita susah mengelilingi. Malaikat ini kan adil mengelilingi kita. Dirapatkannya yang belakang, maju-maju ke depan. Seperti kita sholat, zikir itu begini. Kaum muslimin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim menjelaskan segala hal tentang alam, tentang manusia, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Allah Ta'ala, baik melalui kitabnya ataupun melalui hadis Nabi. Jadi seorang muslim kalau memang betul mau berpegang kepada agama Allah, dia tidak kesulitan. Ya, karena semua persoalan dalam hidup ini sudah Allah jelaskan jalan menuju keselamatan. Kalau mau mengikuti jalan itu, insya Allah selamat. Tetapi kalau tidak mau mengikuti jalan Allah itu, ya tanggung sendiri resikonya. Di dunia kerusakan, kehancuran, di akhirat, dan azab yang pedih. Nah, bagi yang punya HP, coba buka aplikasi Qurannya. Ya. Kalau yang tidak punya sama sekali, baru lihat di layar muncul. Ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa mubayyinanan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa seperti ini terjemahannya. Telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab, Al-Quran, membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi tolak ukur atas kebenarannya. Maka hukumlah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka hukumlah mereka dengan apa? Maksudnya dengan hukum yang Allah turunkan. Dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Siapa? Kaum kafir. Sehingga engkau meninggalkan kebenaran yang datang kepada Allah. Setiap umat itu kami berikan syir'ah dan minhaj, aturan dan
niscaya ia jadikan kamu satu umat saja, akan tetapi dia ingin menguji kamu terhadap apa yang diberikannya kepadamu, kepada kamu, maka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian seluruhnya. Kemudian dia memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan. Agak panjang ayatnya dan sudah barang tentu kandungannya agak bervariasi, beragam. Ya, Bapak lihat aja itu ya. Kembali ke ayat ini, ada menyangkut keimanan kepada Al-Quran, ada soal fungsi Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, ada juga perintah amar, fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi di sini ada menyangkut perintah berhukum dengan hukum Allah. Kemudian juga di situ ada peringatan, jangan engkau ikuti kemauan mereka. Peringatan dari Allah Ta'ala. Kemudian juga ada studi kira-kira gambaran tentang umat-umat sebelum kita ini, bahwa umat-umat sebelum kita ini dahulu memang banyak, masing-masing punya syariat dan punya minhaj. Kenapa bisa beda-beda? Allah berkehendak begitu. Kalau Allah mau jadikannya kamu manusia ini dari awal hingga akhir satu umat saja, tetapi Allah tidak menghendaki begitu. Dijadikannya kamu beda-beda. Dia berdua rupanya tujuannya untuk menguji. Ada umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ya, ada umatnya Nabi Muhammad. Tujuannya untuk menguji kamu terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Lalu perintah kepada orang-orang mukmin, fastabiqul khairat. Ya, misi orang beriman itu fastabiqul khairat. Kemudian ada ya informasi tentang akhirat. Ila Allah marji'ukum jami'an. Hati-hati kamu. Semua kamu kembali kepada Allah. Tidak ada yang kembali kepada selain Allah. Lalu pada saat itu nanti apa yang akan terjadi? Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Inilah kira-kira gambar umum ayat tersebut. Mari kita kaji atau uraikan satu-satu. Wa anzalna ilaika dzikra wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqq. Al-Quran datang membawa kebenaran bil haqq. Jadi semua yang terkandung di dalam Al-Quran itu nilainya mutlak. Kebenaran yang ada di Al-Quran itu tidak ada relatif, semuanya mutlak. Mau orang meneliti tidak menelitinya, nilai kebenaran itu pasti mutlak. Tidak ada yang diragukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hukum-hukum yang ada di Al-Quran, informasi tentang apa saja, nilainya mutlak, artinya pasti benar. Tidak ada sedikit pun kekeliruan di dalamnya. Jadi orang beriman ketika berhadapan dengan Al-Quran, bagaimana sikapnya? Dia berhadapan dengan firman titah Allah yang dipastikan kebenarannya. Kalau teori yang dibuat oleh manusia, siapapun penemu teorinya itu, nah, pasti ada unsur relatifnya. Mungkin dulu cocok, sekarang tidak cocok. Mungkin dulu diterima orang, sekarang sudah ditinggalkan orang. Tetapi namanya Al-Quran, sejak turun sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa diragukan. Jadi kalau umpamanya ada teori yang ditemukan oleh sekelompok ilmuwan tidak sesuai dengan Al-Quran, yang kita percayai Quran atau teori temuan itu, yang kita percayai, kita yakini adalah Al-Quran. Ya, contoh sederhananya saja, umpamanya soal teori Darwin
yang mengatakan bahwa manusia ini berevolusi. Ya, sedangkan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuknya yang sempurna. Sejak manusia pertama diciptakan Allah sempurna. Otaknya sempurna, fisiknya sempurna, ya. Jadi kalau ada muncul manusia yang bernama Darwin mengatakan bahwa makhluk ini berevolusi, berarti bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Yang kita terima apa? Yang kita percayai pastilah Al-Quran. Segala yang tidak sesuai dengan Al-Quran kita pinggirkan dan kita buang. Ya, jadi tidak ada umpamanya di dalam fikiran seorang mukmin itu mungkin juga benar ya, astagfirullah, ya, karena yang pasti benar adalah apa yang Allah firmankan. Kemudian fungsi Al-Quran ini membenarkan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa kitab-kitab Allah ini kan banyak, ya, yang diberitahu ke kita: Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Masih ada yang tidak Allah beritahu? Iya, ya. Hanya Allah yang berkehendak bahwa tidak memberitahu itu. Yang diberitahukannya ke kita, kitab itu inilah dia. Lalu Al-Quran memang turun membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu. Iya, benar. Jadi kalau umat sebelum kita mengatakan kami punya kitab namanya Taurat, ya memang benar. Akan tetapi Al-Quran juga yang telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kitab-kitab itu pernah melalui perubahan. Umat-umat yang ada pada zaman kitab-kitab itu telah melakukan perubahan. Artinya bahasanya itu diedit. Kitab Allah diedit. Ada yang dibuang, ada yang ditambahi, ada yang dirubah. Itulah apa namanya? Itulah sikap umat-umat terdahulu, baik yang merasa memiliki Taurat atau Zabur atau Injil. Pada aslinya kitab-kitab itu benar dari Allah Ta'ala. Tetapi setelah turun disampaikan oleh nabinya ke umat masing-masing, misalnya terjadi apa? Perubahan. Lalu yang kita percayai dan kita imani yang mana? Yang ada sekarang di tangan umat itu atau yang dulu disampaikan oleh nabi-nabinya? Jawabnya apa? Apakah seorang muslim boleh percaya kepada kitab Taurat yang ada di tangan kaum Yahudi sekarang? Boleh. Apakah kaum muslimin boleh percaya kepada Injil yang ada di tangan kaum Nasara sekarang? Tidak. Tidak boleh kamu percaya. Semua kitab-kitab itu sudah melalui perubahan atau distorsi. Jadi ketika kita disuruh beriman antu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab yang asli yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu. Adapun kitab-kitab yang ada di tangan umat-umat mereka, sama sekali kita tidak percaya. Nah, itu jelas ya. Nah, kemudian Allah tadi mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Tugas kita membenarkan kitab terdahulu sebatas membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab itu kepada umat terdahulu dan mengimaninya secara global. Tidak secara detail. Kita tidak dituntut untuk mengimaninya secara detail karena isi kitab-kitab itu sendiri sudah memang berubah dari nabi ke nabi. Dan yang kita imani secara detail itu adalah apa? Al-Quran. Jadi keimanan kita kepada Al-Quran itu mujmalan wa tafsilan, secara global dan secara detail, ayat per ayat kita imani.
Adapun keimanan kita kepada kitab-kitab sebelumnya itu hanya sifatnya global saja, Pak. Percaya bahwa Taurat yang asli diturunkan Allah kepada Musa. Percaya bahwa ada namanya Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Percaya bahwa ada yang namanya Injil diturunkan kepada Isa Ibnu Maryam. Tetapi kepada detail-detailnya kita tidak disuruh untuk beriman. Nah, ini supaya jelas ya. Karena kadang-kadang banyak orang yang terpeleset di sini. Nah, kita kan disuruh beriman secara global. Ya, adapun secara rinci tidak. Kita hanya disuruh beriman secara rinci itu kepada kitab Allah Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian kata Allah, Al-Quran itu muhaiminan alaihi. Ini dia, tolak ukur kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Masya Allah. Bayangkan Anda, kitab yang ada di tangan kita itu itulah tolak ukur kebenaran kitab-kitab yang terdahulu. Maksudnya apa? Bila kitab-kitab yang terdahulu itu masih sesuai sejalan dengan Al-Quran, berarti itu memang masih benar. Itulah maksudnya muhaiminan alaihi. Tetapi kalau ternyata telah terjadi perubahan dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Karim, maka yakin bahwa itu salah. Contoh sederhananya saja, kalau kita temui umat terdahulu itu perempuannya pakai kerudung, kan ada sebahagian dari umat mereka pakai kerudung, kemudian pakaiannya itu panjang ke bawah. Nah, itu Bapak bilang itu memang benar, memang dari dulu itu. Karena di dalam Islam pun perempuan disuruh menutup aurat, berarti itu masih benar. Tetapi kalau sudah jauh berubah, Allah mengharamkan babi. Ada umat terdahulu mengatakan babi itu halal, berarti kita yakin bahwa itu bukan dari Allah Ta'ala. Itu sudah hasil editan. Ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, begitulah kedudukan Al-Quran yang sangat tinggi dan mulia. Jadi tolak ukur, Pak, standar. Bisa Anda bayangkan standar, ya? Untuk mengukur sesuatu itu ada standarnya. Itulah Al-Quran. Jadi kitab apa saja yang pernah diakui sebagai kitab turun dari Allah Ta'ala, untuk mengetahui kebenarannya, pakai apa? Al-Quran. Sejalan dengan Al-Quran, benar, itu dari Allah. Beda, salah. Jadi kita selama ini gimana? Menganggap Al-Quran ya biasa saja. Bagaimana kalau kita tahu Al-Quran itu tolak ukur kebenaran semua kitab? Kita akan melakukannya tidak? Kita akan melakukan ini standar tolak ukur, Pak. Tetapi sayangnya banyak kaum muslimin yang tidak paham ini, sehingga melihat Al-Quran ya biasa saja. Kaum muslimin, cerita di luar kaum muslimin, mereka tidak menyadari bahwa Quran itu kitab yang turun dari Allah, dijaga Allah Ta'ala sampai akhir zaman, dan dijadikan Allah dia sebagai muhaiminan alaihi. Artinya standar untuk mengukur semua kitab. Kalau masih sesuai dengan Al-Quran, berarti itu benar. Contoh juga seperti babi tadi itu. Orang Yahudi makan babi tidak? Yahudi makan babi tidak? Tidak. Berarti itu memang benar. Memang itu benar. Ada umat lain makan babi yang juga mengatakan punya kitab. Ya. Lihat Al-Quran. Al-Quran mengharamkan, berarti itu bukan dari Allah, buatan mereka. Paham ya?
itu dari dulu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lihat umat terdahulu, lihat Yahudi. Bagaimana Yahudi? Bagaimana Yahudi menghalalkan dan mengharamkan riba untuk mereka, intern mereka haramkan. Untuk orang luar mereka pakai. Coba. Jadi sudah kelihatan kan bagaimana hukum-hukum itu bisa berubah oleh umat-umat terdahulu. Jadi kita meyakini bahwa memang riba itu dari dulu haram. Karena Allah dalam Quran bicara panjang soal riba. Ya, ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Kemudian kata Allah lagi apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Oleh karenanya perekonomian negara-negara yang menjalankan sistem ekonominya berdasarkan riba hancur lambat atau cepat. Ini dibaca, didengar, ya, difahami, tetapi tidak menjadi keimanan. Ya. Satu persatu negeri-negeri itu akan apa? Kolaps. Karena mereka menjalankan sebuah praktik yang Allah haramkan dari dahulu. Masya Allah. Jadi ini dia muhaiminan alaihi. Lalu setelah kembali kita ke ayat ini, saya ajak Bapak kembali. Wa muhaiminan alaihi. Apa setelah itu? Fahkum bainahum bima anzalallah. Ini komnya. Ini komnya di mana? Hukumlah di antara mereka itu dengan menggunakan hukum yang Allah turunkan. Nah, ini dia. Ya, supaya Bapak bisa tekuni wajib menjalankan hukum Allah. Dan ayat ini berulang dalam 2 ayat 48-49. Di 48 fahkum bainahum bima anzalallah. Di ayat 49 wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah mereka berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Hukum yang Allah turunkan itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghukum manusia berdasarkan hukum Allah yang diturunkan Allah dalam Al-Quran Karim. Ini berjalan kapan? Sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapan? Sampai kapan? Dalam praktek. Dalam prakteknya berjalan sampai akhir secara formal kekhalifahan Utsmaniyah. Hukum yang berlaku itu adalah hukum Allah yang disebut dengan hukum syariat. Akan tetapi setelah runtuhnya Utsmaniyah, datanglah suatu zaman di mana masing-masing negeri yang berbentuk Muslim ini mengambil hukum dari luar Al-Quran Karim. Kira-kira ironis umat Islam tunduk kepada hukum buatan penjajah. Bagaimana menurut Bapak? Kaum muslimin yang punya hukum dari Allah Ta'ala yang berjalan ribuan tahun, lalu mereka beralih kepada hukum buatan siapa? Prancis, Inggris, Belanda, Italia. Mereka pindah berkiblat kepada negara-negara yang sama sekali tidak ada, ya, tidak ada landasannya di dalam agama mereka. Sedangkan ini Allah menjelaskan dengan pasti fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi kira-kira kalau sudah melenceng dari ketentuan Allah Ta'ala, nasibnya seperti apa? Bagaimana nasibnya? Pasti akan hancur dan rusak. Karena Allah sudah menurunkan hukum.
sebenarnya ya secara logika sederhana pun kita itu bisa mengerti ada produk, ada buku panduan atas produk. Ya, saya kasih logikanya aja Pak ya. Nah, semua kita kan punya HP, ada Android, ada iPhone, Apple, kan begitu. Android punya buku panduan sendiri tidak? Punya sendiri, apapun mereknya. Apple punya buku panduan sendiri. Kira-kira kalau Bapak pakai ke alat Bapak yang Apple itu buku panduan Android, kira-kira cocok ya? Chargernya saja beda. Ya, jadi logikanya apa? Pabrik yang memproduk sebuah barang, maka dialah yang berhak, berkompeten untuk mengeluarkan buku panduan. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang berhak membuat aturan manusia siapa? Penciptanya. Jadi ketika itu dirubah, logika itu dirubah, pencipta menciptakan sendiri buku untuk dirinya, kira-kira bakal seperti apa? Bakal seperti apa? Hancur. Inilah nasib manusia di zaman sekarang. Manusia ini sombong, menganggap dirinya pintar. Kita bisa buat aturan sendiri untuk kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pinggirkan itu yang namanya hukum-hukum agama ini. Ini kesombongan manusia. Lalu yang terjadi, apa yang terjadi di dunia ini sekarang ini? Kacau balau, hancur, berantakan, porak-poranda. Dalam bidang ekonomi rusak, hancur, betul tidak? Kemelaratan. Dalam bidang politik, hukum, apa yang terjadi? Seperti yang kita lihat tadi. Dalam bidang ekonomi, apa yang terjadi? Dalam bidang keamanan, apa yang terjadi? Ini semuanya gara-gara manusia mengambil alih peran yang seharusnya mereka tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Ternyata mereka melepaskan hukum Allah itu dan menganggap dirinya sejajar dengan Allah Ta'ala untuk membuat peraturan hukum. Padahal jelas-jelas Allah di sini, Pak. Fahkum, dan inilah yang diperankan oleh siapa yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu, Rasulullah itu di Madinah posisinya adalah sebagai kepala negara. Nah, ini dia nih. Menjalankan peraturan syariat. Kemudian mengangkat pembantu-pembantunya dalam menjalankan pemerintahan itu. Kemudian mengirim duta dan mengirimkan surat-surat diplomatik kepada negara lain, Romawi, Persia pada saat itu. Kemudian mengumumkan keadaan perang, bahkan memimpin pasukan langsung dalam sejumlah ghazawat, dalam sejumlah peperangan. Dan tadi kan ikut langsung kan perang Badar, perang Uhud, betul tak? Perang Khandaq. Kemudian mengadili perkara, kemudian membuat kebijakan-kebijakan publik yang kita sebut dengan sunnah. Itu semuanya diperankan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan akhirat. Nah, di sini salahnya kaum muslimin. Kesalahan besar kaum muslimin menganggap Nabi itu hanya menyampaikan masalah-masalah akidah, akhirat, surga neraka, itu sebagian. Tetapi Rasulullah SAW itu adalah pelaksana dari hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Karim. Artinya apa? Nabi itu kepala negara. Fungsi-fungsi kepala negara itu semuanya diperankan Nabi. Betul tak? Dan Madinah itu, coba kita cek apa kata ahli negara. Dalam ilmu negara itu, definisi negara itu adalah apa? Syaratnya ada wilayah, ada penduduk,
Bukan begitu? Ada kepala negara. Tiga-tiga ini ada nggak pada di Madinah? Ada nggak kepala negaranya? Rasulullah SAW. Fungsinya sama, mengumumkan perang, ya, mengangkat wakil-wakil pelaksana di lapangan. Kemudian ada nggak penduduk? Oh ada. Bahkan sejak dulu sudah ada mayoritas, ada minoritas. Betul kan? Mayoritasnya kaum muslimin di Madinah. Siapa minoritasnya? Yahud, Nasara, musyrikun, masih ada. Kemudian wilayahnya ada tak? Oh jelas ada. Bahkan di penghujung Nabi hidup, di akhir hayat Nabi, wilayah Islam sudah sampai ke Yaman. Bayangkan Bapak ya, dari Jazirah Arab sampai ke Yaman. Sekarang ini sudah berapa negara? Itu semuanya ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita mau memahami kedudukan Nabi, tidak bisa kita menafikan bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin negara. Nah, sekarang kita masuk ayat Al-Quran tadi mengatakan fahkum, hukumlah mereka. Siapa mereka ini? Manusia. Hukumlah mereka wahai Muhammad, manusia-manusia ini dengan apa? Bima anzalallah, dengan hukum yang Allah turunkan. Nah sekarang logikanya begini Pak, bagaimana memperlakukan hukum kepada manusia? Diperlukan perangkat kekuasaan tidak? Diperlukan tidak? Diperlukan. Jadi Rasulullah itu membentuk negara. Itu namanya negara Madinah itu. Karena tidak akan mungkin hukum Allah dilaksanakannya pada zaman itu tanpa ada apa? Kekuatan yang namanya negara. Sampai kaum Yahudi pun tunduk. Orang Yahudi dalam kasus-kasus pidana yang terjadi di antara mereka, pembunuhan antara Bani Nadir dengan Bani Quraidah, peristiwa artinya perbuatan zina yang terjadi di tengah mereka, mereka datang kepada Rasulullah untuk meminta putusan. Jadi artinya semua itu betul-betul sebagai apa? Kepala negara yang menjalankan kekuasaan mulai dari legislatif, eksekutif sampai kepada yudikatif. Coba buka pikiran. Hanya saja di tengah pengajian biasa ini tidak dibuka. Rasulullah hanya disebut sebagai penyampai pesan-pesan moral. Ya, hanya pesan-pesan moral. Kemudian informasi tentang keakhiratan itu sudah jelas, tetapi bukan itu saja. Nah sekarang kembali kita, apakah mungkin Nabi melaksanakan suatu hukum tanpa didukung oleh kekuasaan? Ya tidak mungkin. Pasti dia jadi penguasa, baru bisa dia menjalankan hukum rajam, baru bisa beliau menjalankan hukum qisas. Betul tak? Nah, jadi kalau begitu, secara tidak langsung ayat tadi fahkum bainahum bima anzalallah, hukumlah mereka, artinya apa? Bentuk kamu kekuasaan supaya dengan kekuasaan itu kamu bisa memperoleh. Itu artinya bentuk kamu kekuasaan, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah lah beliau membentuk kekuasaan yang namanya negara. Karena tidak mungkin hukum, apalagi yang namanya hukum pidana dijalankan tanpa ada apa-apa negara. Dan itu dijalankan oleh Nabi SAW. Jadi secara kaidah fikihnya ada sebutannya di dalam kaidah fikih itu sesuatu yang tidak bisa, sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan perangkat, maka hukum perangkat itu menjadi wajib.
hukumnya apa? Lah kok pada diam? Ya wajib. Kamu nggak bisa menaikkan air kalau kamu tidak ada air itu semua. Sedangkan kamu harus berwudu. Ya, nah sekarang ya karena semuanya sudah dikerat, ya. Tapi di rumah kita masing-masing kan kita harus ganti sumur. Jadi sholat tidak bisa dilaksanakan tanpa wudu, karena wudu itu wajib di dalam sholat, dan sholat itu harus pakai air, dan air tidak bisa nongol ke hadapan Bapak kalau tidak digali sumurnya, maka menggali sumurnya wajib. Begitulah dengan hukum. Allah menurunkan hukum dalam Al-Quran, dan Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjalankan hukum itu. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ayo kita baca sama-sama. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Ayat yang satunya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Artinya apa? Hukum mereka manusia-manusia itu berdasarkan apa yang Allah turunkan. Nah, inilah kalau di dalam kajian tauhid namanya tauhid hakimiyatullah. Tauhid al-hakimiyah. Ada ya kandungan tauhid itu namanya tauhid hakimiyah, bahwa yang berhak membuat hukum itu siapa? Allah. Jangan dirampas, jangan dirampas hak membuat hukum. Bahkan hukum Allah dipensiunkan, justru manusia yang berlakat membuat hukum. Apakah sama sekali manusia tidak boleh membuat aturan? Boleh, dalam batas-batas tertentu untuk kemaslahatan mereka, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Nah, jadi ini Pak pemahaman dari fahkum bainahum bima anzalallah. Kemudian kata Allah, wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan ya Muhammad, jangan kau ikuti kehendak mereka. Nah, kehendak siapa? Al-kafirun dan munafiqun. Kafirun dan munafiqun itu pasti tidak akan pernah mau tunduk kepada syariat. Lalu kata Allah, jangan ikuti mereka. Mereka akan punya 1001 alasan untuk menolak hukum Allah. Betul tak? Nah, kalau di zaman tertentu kata mereka apa? Oh, itu bertentangan dengan apa? Hak. Itu memaksakan hukum kepada yang bukan meyakini. Kata mereka, kata Allah apa? Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti kemauan mereka. Ya, jangan ikuti kemauan mereka sehingga dapat memalingkan dari kebenaran yang datang dari